Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nama saya nomor pertama NIM 1903114. nama saya Muhammad Dika Abrian Muharram dengan NIM 1904841. Saya Kemal Muhammad Radian dengan NIM 1908191. Di sini akan mempraktikkan mengenai penanganan cedera dengan menggunakan metode Peace and love. Protection. Hindari tumpuan dan batasi setelah cedera untuk meminimalisir perdarahan yang memperburuk penyembuhan jaringan. Istirahat harus diminimalisir dan dibatasi karena terlalu lama beristirahat dapat merugikan kekuatan dan kualitas jaringan. Latihan gerak dan pembebanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan toleransi nyeri. Elevation. Mengangkat bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung sesering mungkin yang bisa dilakukan. Meskipun belum ada bukti yang kuat yang mendukung elevasi ini, namun masih direkomendasikan karena jika dinilai untung, ruginya tidak memberikan resiko yang tinggi yang berdampak buruk. Avoid anti-inflammatory. Hindari penggunaan obat anti-inflamasi dan kompres es. Meskipun sangat banyak digunakan, namun belum ada bukti yang berkualitas yang menunjukkan efektivitas es dan obat anti-inflamasi dalam penyembuhan jaringan lunak. Studi terkini banyak mengkritisi penggunaan es dalam pengobatan cedera akut, di mana penggunaan es dapat mengganggu peredaran darah yang mengangkut zat-zat alami penting dalam penyembuhan jaringan. Sedangkan obat antiinflamasi, terutama jika digunakan secara berlebihan, akan mengganggu regenerasi jaringan lunak. Compression. Gunakan elastik, bandage, atau kinesiotape untuk mengurangi pembengkakan. Meskipun masih dalam perdebatan, namun kompresi setelah cedera pada lutut dapat mengurangi pembengkakan sendi dan perdarahan jaringan. Education. Berikan edukasi kepada pasien untuk terlibat aktif dalam pemulihan dan hindari penggunaan modalitas pasif secara berlebihan. Penggunaan modalitas pasif secara berlebihan menimbulkan efek ketergantungan jangka panjang dan fisioterapis. Edukasi tentang nyeri dan fase pemulihan jaringan juga dapat menghindari efek nocebo yang seringkali berujung overtreatment, baik penggunaan obat dan injeksi yang berlebihan atau tindakan operasi yang bisa dicegah. Loading, pembebanan. Lakukan pembebanan secara bertahap dengan menggunakan toleransi nyeri sebagai petunjuk dosis. Pendekatan aktif dengan gerakan dan latihan berdampak positif bagi pasien dengan gangguan
muskuloskeletal. Pembebanan dan gerakan harus dilakukan sesegera mungkin. Setelah kondisi memungkinkan, pembebanan yang optimal tanpa menimbulkan nyeri dapat membantu proses penyembuhan, remodeling jaringan, dan membangun toleransi kapasitas tendon, otot, dan ligamen. Mobilisasi dini dan latihan aerobik dapat mengurangi kebutuhan obat nyeri pada pasien dengan kondisi muskuloskeletal. Optimis. Kondisikan pikiran Anda untuk senantiasa berpikir positif dan percaya diri, karena pesimisme akan memperburuk dan memperlambat proses pemulihan. Maka klinis harus memberikan optimisme asal masih dalam kerangka realistis. V. Vascularization. Lakukan latihan kardiovaskular untuk memperlancar peredaran darah. Exercise. Lakukan latihan seperti stretching dan proprioception untuk pemulihan.